Pendarahan. Lantunan musik piano terdengar begitu merdu, suasana ruangan seakan memberikan ketenangan dan juga kedamaian. Ya, saat ini Claudia tengah memainkan piano. Penthouse milik Christian memiliki fasilitas piano. Claudia cukup pintar bermain piano meskipun tak terlalu hebat. Seharian berada di rumah yang dia lakukan mencoba menenangkan pikiran, salah satunya dengan cara bermain piano. Lantunan musik piano menyejukkan hati. Di tengah-tengah badai masalah yang terjadi, gadis itu sedikit lebih baik karena berusaha untuk menenangkan diri. Memang tidak mudah, namun Claudia mencoba untuk menjalani semuanya. Nona Claudia, sang pelayan melangkah menghampiri Claudia. Iya, Claudia mengalihkan pandangannya menatap sang pelayan. Nona, ini saya buatkan orange juice untuk Anda. Sang pelayan memberikan orange juice itu pada Claudia. Claudia tersenyum sambil menerima orange juice itu. Terima kasih. Dengan senang hati, Nona, jawab sang pelayan. Claudia meminum perlahan orange juice itu. Oh iya, apa Christian sudah pulang? Belum, Nona. Tuan Christian belum pulang, jawab sang pelayan lagi. Claudia mengangguk. Baiklah, kau boleh pergi. Selesaikan pekerjaanmu yang lain. Sekali lagi, terima kasih sudah membuatkanku orange juice. Dengan senang hati, Nona, saya permisi. Pelayan itu menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Claudia. Claudia mengalihkan pandangannya ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Ini masih siang hari, sekalipun Christian mengatakan Musa akan pulang lebih awal, rasanya tak mungkin kalau pria itu akan pulang secepat ini. Claudia mendesah panjang, baru saja ditinggal Christian, dia sudah sangat rindu. Mungkin karena datangnya masalah bertubi-tubi membuat Claudia benar-benar semakin bergantung dengan Christian. Karena memang hanya Christianlah yang selalu ada di sisinya, bahkan ketika dirinya berada di titik rendah. Lebih baik aku masuk kamar saja, gumam Claudia yang memutuskan untuk kembali masuk ke kamar. Gadis itu bangkit berdiri melangkah menuju ke kamar yang selalu ditempatinya dengan Christian. Namun di saat baru saja Claudia hendak menuju kamar, dia mendengar suara pintu terbuka. Refleks dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu, menatap Christian baru saja datang. Christian? Claudia tersenyum melihat kedatangan Christian. Gadis itu berlari menghamburkan tubuhnya ke tubuh Christian. Aku senang sekali kau sudah pulang. Christian tersenyum mendapatkan sambutan pelukan dari Claudia. Aku pulang lebih awal karena ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Pria itu menjawab sambil mengusap-usap punggung Claudia. Raut wajah Claudia berubah mendengar apa yang Christian katakan. Ada yang ingin bertemu denganku. Siapa? Tanya seraya melepas pelukan Christian. Christian mengalihkan pandangannya ke arah pintu, memberi isyarat Claudia melihat ke arah pintu. Tentu Claudia mengerti akan isyarat dari Christian. Gadis itu mengalihkan pandangannya tepat ke pandangan Christian. Namun tiba-tiba tubuh Claudia menegang terkejut melihat Grania muncul di hadapannya. Jika dulu dia akan selalu meluk ibunya setiap kali merindukan ibunya, kali ini berbeda. Claudia seperti melihat orang asing. Dia ingin memeluk, tapi semua tertahan dikala mengingat apa yang telah terjadi. Aku akan meninggalkanmu berdua dengan ibumu. Christian mengecup kening Claudia. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa panggil aku. Claudia tak memberi respon apapun dikala mendengar ucapan Christian. Detik selanjutnya, Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia dan Grania berdua. Pria itu memang sengaja memberikan ruang pada Claudia dan Grania agar lebih luasa dalam berbicara. Bagaimanapun, apa yang terjadi haruslah dihadapi, bukan dihindari. Claudia berada di ruangan itu bersama dengan Grania. Mereka saling menatap satu sama lain. Hanya saja tatapannya memiliki makna yang berbeda. Grania menatap Claudia dengan penuh dengan kerinduan, sedangkan Claudia menatap Grania dengan perasaan campur aduk tak menentu. Grania tersenyum. Ibu sangat merindukanmu, sayang. Wanita parubaya itu hendak memeluk Claudia, namun sayangnya Claudia menghindar seakan tak mau dipeluk oleh Grania. Ada apa kau kesini, Bu? Pulanglah. Kayla bisa marah padamu kalau kau menemuiku. Ucap Claudia menahan tangisnya kala mengatakan itu. Hatinya bagaikan tercabik ketika memperlakukan ibunya dengan dingin. Tapi dia sadar bahwa dirinya bukanlah anak kandung dari ibunya. Mata Grania berkaca-kaca. Sayang, ibu sangat merindukanmu. Selamanya kau adalah putri ibu, nak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Air mata Claudia mulai berlinang jatuh membasahi pipinya. Aku bukan putrimu. Kayla yang putrimu. Grania melangkah mendekat ke arah Claudia. Wanita parubaya itu tidak peduli dengan penolakan Claudia. Sekalipun kau tidak lahir dari rahim ibu, tapi ibu menyayangimu lebih dari ibu menyayangi diri ibu sendiri, nak. Air mata Claudia berlinang jatuh membasahi pipinya dikala dia mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya. Kenapa, Bu? Kenapa kau berbohong padaku? Harusnya sejak awal kau bilang padaku kalau aku adalah anak pungutmu. Jika aku tahu posisiku, pasti aku akan tahu diri, Bu.
Nada bicara Claudia bergetar akibat tangisnya dikala mengatakan hal itu. Grania langsung menangkup kedua pipi Claudia. Sayang, ibu dan ayah sangat mencintaimu. Kami tidak mengatakan itu karena bagi kami kau adalah hadiah dari Tuhan untuk kami. Kau hadir di saat ibu nyaris berdiri. Kalau kau tidak ada, maka pasti ibu tidak akan ada lagi di dunia ini. Raut wajah Claudia berubah mendengar ucapan Grania. Isak tangis itu mulai mengecil. Apa maksudmu, Bu? Tanyanya pelan. Grania terdiam dengan raut wajah muram dan begitu sedih. Wanita parubaya itu tak ingin bercerita. Akan tetapi itu adalah hal yang tak mungkin karena kondisinya sekarang berbeda. Dia tak bisa lagi menutupi karena rahasia telah terbongkar. Ada masalah di rahim ibu sampai membuat ibu kesulitan memiliki anak. Mendapatkan Ella itu pun menunggu hampir 5 tahun lamanya. Ibu selalu ditekan oleh mendiang kakek dari ayahmu. Dia selalu memaksa ibu untuk melahirkan anak kedua. Tapi untuk memiliki Ella saja, ibu harus menunggu hampir 5 tahun lamanya. Ibu begitu putus asa, tapi tidak dengan ayahmu. Ayahmu sangat menyayangi ibu meski ibu memiliki jutaan kekurangan. Sampai suatu ketika, saat usia Ella 7 tahun, ibu mendapatkan ancaman dari mendiang kakekmu. Dia mengatakan kalau ibu tidak bisa melahirkan anak kedua, maka ibu harus siap bercerai dengan ayahmu. Claudia, ibu benar-benar sangat hancur. Lagi dan lagi, ibu putus asa. Yang bisa ibu lakukan hanyalah berdoa. Tapi lepas dari semua itu, dukungan ayahmu luar biasa. Dia bahkan tidak pernah meninggalkan ibu meskipun ibu berada di titik terendah. Kesedihan ibu telah dijawab oleh Tuhan dengan kebahagiaan. Tepatnya, pada usia Ella 9 tahun, ibu berhasil mengandung. Ibu bersyukur karena rumah tangga ibu akan selamat. Hadirnya anak kedua akan membuat hati ibu menjadi jauh lebih tenang. Tapi kebahagiaan itu hanya sementara. Kau tahu, pada saat ibu melahirkan, bayi yang ibu lahirkan jantungnya tidak berdetak. Ibu kehilangan anak yang ibu nanti-nantikan. Perasaan ibu hancur. Bahkan ibu sampai berniat untuk bunuh diri. Lalu, di saat ibu sudah depresi, ibu dan ayah menemukan bayi perempuan cantik yang tergeletak di depan rumah kami. Bayi yang masih penuh dengan darah. Itu menandakan bayi cantik itu baru saja dilahirkan ke dunia. Grania menjeda ucapannya, menangis sambil membelai pipi Claudia. Bayi cantik itu dirimu, sayang. Nama Claudia Fiskrat harusnya ibu dan ayah berikan pada anak kami yang telah tiada. Tapi kami memberikannya padamu. Ya, ibu menganggapmu adalah anugerah dari Tuhan. Sayang, ibu membesarkanmu, menyusuimu. Ibu dan ayah sangat mencintaimu. Claudia menangis mendengar cerita Grania yang begitu menyakitkan. Jadi, aku dibuang ibu kandungku di depan rumahmu, Bu. Ibumu bukan buangmu, dia menyelamatkanmu. Itu yang dia tuliskan, ucap Grania pelan sambil menyeka air mata Claudia. Tuliskan, apa maksudmu, Bu? Tanya Claudia pelan. Dia mengeluarkan sebuah surat yang berwarna usang dan memberikannya pada Claudia. Surat ini yang dituliskan ibu kandungmu. Claudia terdiam melihat surat itu. Hatinya begitu campur aduk tak menentu. Hatinya seolah menjerit. Tapi ini semua yang harus dihadapi. Selanjutnya Claudia mengambil surat itu dan mulai membacanya perlahan. Teruntuk Tuan dan Nyonya, aku titip putriku. Tolong jaga dia. Besarkan dia dengan cinta dan kasih sayang. Dia bukanlah anak yang aku buang. Tapi aku melakukan ini semua demi menyelamatkannya. Teruntuk putriku tersayang, Mama menitipkanmu pada orang yang tepat. Mama terpaksa melakukan ini, nak. Segala hal yang Mama lakukan demi menyelamatkanmu, sayang. Mungkin setelah kau membaca surat ini, Mama sudah tidak ada. Ingatlah satu hal. Sekalipun kita tidak di langit yang sama, kau akan selalu berada di hati Mama. Jangan pernah membenci takdir. Karena semua yang ditakdirkan di dunia ini sudah merupakan jalan kehidupan yang sudah semestinya. Mama mengandungmu 9 bulan, membesarkanmu dengan penuh kasih sayang yang besar. Mama ingin kau selamat, Mama ingin kau tumbuh menjadi wanita yang hebat. Selalu dan selamanya, Mama mencintaimu. Tangis Claudia jauh lebih keras dikala membaca surat dari ibu kandungnya. Entah Claudia tak mengerti kenapa ibu kandungnya menuliskan surat seperti ini padanya. Otak Claudia sudah blank, tak mampu banyak berpikir. Grania memberikan sebuah kalung dengan liontin berlian dan sangat cantik. Ini kalung ibumu, Claudia. Dia meletakkan kalung ini tepat di sampingmu. Claudia menerima kalung itu dan terus menangis. Siapa saja yang tahu tentang kisahku, Bu? Tanyanya lirih. Grania menangkup kedua pipi Claudia. Hanya ibu, ayah, dan Ella.
kami bertiga. Mendingan kakekmu tidak pernah tahu kalau kau bukan anak ibu dan ayah. Seluruh keluarga besar Fiska juga tidak ada yang tahu. Mereka tidak tahu tentang kematian anak ibu. Saat itu ibu terlalu hancur untuk memberitahu seluruh keluarga besar yang sudah berharap. Sampai akhirnya kau datang sebagai hadiah dari Tuhan, sayang. Dan ya, yang seluruh keluarga tahu adalah kau anak ibu dan ayah. Itu alasan kami menutup rapat tentang semua masa lalumu. Maaf, nak. Ibu terlalu takut kehilanganmu. Ibu sangat menyayangimu. Claudia tak henti meneteskan air mata. Dia sama sekali tak melakukan kasih sayang ibunya. Selama ini dia dibesarkan dengan kasih sayang luar biasa. Bahkan Claudia sampai sama sekali tidak pernah merasa dibeda-bedakan. Claudia meluk erat Grania. Bu, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kau tidak usah minta maaf. Aku pasti sudah memaafkanmu, Bu. Meskipun aku kecewa, tapi aku sangat menyayangimu. Grania mengecupi kening Claudia. Ibu pikir kau akan benci ibu. Claudia menatap diri Grania. Kau ibuku. Sekalipun bukan kau yang melahirkanku, kau tetaplah ibuku. Sekarang yang aku tahu adalah aku memiliki dua orang ibu. Aku memiliki ibu kandung dan aku memiliki ibu yang membesarkanku. Grania meluk erat Claudia seraya menangis penuh haru. Pun Claudia membalas pelukan Grania tak kalah erat. Namun, dikala Claudia tengah memeluk Grania, gadis itu merasakan sakit luar biasa di perut bagian bawahnya. Claudia menjerit tak merintih seraya menyentuh perut bagian bawahnya. Jerit Claudia. Grania panik. Claudia? Claudia, kau kenapa, nak? Serunya seraya meraih kedua bahu Claudia. Ibu, perutku sakit. Rintih Claudia. Claudia? Christian yang muncul dikala mendengar suara jeritan Claudia. Menatap terkejut, Claudia merintih kesakitan. Pria itu langsung mengambil alih Claudia yang berada di pelukan Grania. Sakit, Christian. Ringis Claudia. Grania menatap terkejut darah yang keluar dari paha Claudia. Christian, Claudia berdarah, serunya panik. Christian mengalihkan pandangannya menatap paha Claudia yang sudah penuh dengan darah. Tampak mata Christian begitu terkejut sekaligus panik melihat darah yang keluar di paha bagian dalam Claudia. Christian langsung menggendong Claudia gaya bridal dan berjalan meninggalkan penthouse-nya. Pun Grania menyusul Christian. Semua orang panik melihat Claudia pendarahan. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.